Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Warta Jemaat bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 akan dilaksanakan perayaan unduh-unduh melalui ibadah keluarga online. Seperti tradisi yang sudah dilakukan di GKJ Jatimulyo, kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan unduh-unduh. Tetapi sebelum kita menghaturkan persembahan tersebut, melalui Rumat hari ini, kita akan bersama-sama menghayati serta berefleksi melalui firman Tuhan dan melalui bahan diskusi yang disampaikan. Tema penghayatan saat ini ialah Roh Kudus menggerakkanku untuk berpersembahan. Diambil dari bacaan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan yang ke-37, di mana nats hari ini diambil dari ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 sampai 37 yang demikian firman Tuhan. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari cara hidup Jemaat Kristus mula-mula, di mana dalam perikop ini menceritakan tentang perilaku hidup yang sesuai dengan tipe kekristenan. Melalui cara jemaat itu, kita melihat bahwa mereka mempunyai perasaan yang kuat tentang tanggung jawab akan satu dengan yang lainnya. Ada suatu kerentek atau niat serta kerinduan untuk mau berbagi satu dengan yang lainnya, bahkan membagikan apa yang mereka miliki. Setelah orang-orang menerima curahan Roh Kudus melalui peristiwa Pentakosta, kehidupan mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Hal itu nampak dalam suasana hidup mereka yang rukun, sehati sejiwa, perasaan saling mengasihi pun tumbuh dari dalam diri setiap orang. Bahkan mereka tak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara persembahan. Mereka menjual tanah dan rumah yang hasilnya tidak hanya untuk mereka nikmati sendiri, melainkan sebagian bahkan seluruhnya itu diberikan kepada rasul-rasul. Di dalam perikop ini dituliskan mereka menyerahkannya di depan kaki rasul-rasul. Mengapa kemudian mereka itu menyerahkan hasil penjualan tanah dan ladangnya itu di depan kaki rasul? Kita tahu bahwa rasul itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dalam pekerjaan pelayanan dan pemberitaan Injil. Maksud mereka memberikannya di depan kaki rasul-rasul ialah sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Yang selanjutnya, rasul-rasullah yang akan membagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dari sekian banyak jemaat Kristus pasca Pentakosta, ada salah seorang yang disebut yang bernama Yusuf, yang nama lainnya adalah Barnabas. Itu berarti anak penghiburan, seorang dari suku Lewi yang berasal dari Siprus. Barnabas pun turut serta dalam memberikan persembahan dari hasil penjualan ladang miliknya. Dengan rela hati,
ia menjual hartanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Barnabas diberkati melalui ladang yang ia miliki, di mana setiap hari ia berkarya. Bahkan ia pun tidak merasa keberatan ketika menjual ladangnya untuk persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui tindakan Barnabas tersebut, kita melihat bahwa betapapun dia sudah diberkati, tetapi tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kira-kira mengapa kok Barnabas itu bisa melakukan semuanya itu? Jawabannya ialah karena dalam hatinya dipenuhi dan digerakkan oleh Roh Kudus. Inilah yang menjadi teladan dan semangat kita bersama sebagai jemaat Kristus masa kini untuk melihat cara hidup jemaat mula-mula di dalam berpersembahan. Cara hidup mereka mendorong kita semua untuk memberi persembahan sebagai wujud syukur kepada Tuhan dengan kerelaan. Kalau kita melihat sejarah, semangat jemaat Kristen mula-mula itu sama seperti semangat jemaat Kristen di Mojowarno. Mojowarno ialah daerah yang berada di sekitar Jawa Timur begitu. Terkait dengan tradisi riyoyo unduh-unduh, persembahan warga yang berupa hasil panen itu dikumpulkan dari warga gereja lalu dimasukkan ke dalam lumbung padi. Setelah harga padi itu kira-kira cukup baik, maka padi itu dijual. Dan hasil penjualannya digunakan untuk membantu orang miskin. Selain itu juga digunakan untuk pelayanan diakonia. Kita melihat ada nilai-nilai dasar yang menyemangati kelestarian tradisi tersebut, yakni nilai kerja keras, kemandirian, kepedulian, kegotong royongan, dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Pengumpulan persembahan yang berasal dari hasil panen itu merupakan bukti semangat kedewasaan berjemaat. Semangat kedewasaan berjemaat. Terkait dengan persembahan, sebagaimana tertulis di dalam pokok-pokok ajaran GKJ atau disingkat PPAGKJ, menyatakan bahwa persembahan itu bukan hanya sekedar kewajiban, namun merupakan kemestian oleh kesadaran iman orang percaya, di mana makna persembahan itu ada dua. Yang pertama ialah ungkapan terima kasih orang-orang percaya atas pemeliharaan Allah di dalam kehidupannya. Yang kedua, pernyataan sikap mempercayakan diri kepada Allah dengan pemeliharaannya. Unduh-unduh identik dengan kata panen. Panen merupakan gambaran alkitabiah mengenai nasib manusia, merasakan keberhasilan, mendapatkan buah dari hasil jerih lelah. Hidup manusia harus menghasilkan buah melalui karya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Tentu, sepanjang berkarya, kita pun merasakan bahwa Allah memelihara melalui pimpinan Roh Kudus. Jika demikian adanya, maka sudah semestinya kita pun mengucap syukur melalui berkat yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kita orang percaya, dan Roh Kuduslah yang menggerakkan kita untuk berpersembahan. Selamat menghayati, Roh Kudus menolong kita semua. Amin.